Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Mas Rizky Kusuma, NPM 1869024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai croissant. Croissant sendiri merupakan salah satu jenis produk pastry yang berasal dari Eropa. Bahan baku yang pertama yaitu tepung terigu, telur, margarin, susu, air, improver. Improver ini merupakan bahan pembantu untuk pengembangan adonan roti. Lalu kemudian ada yeast, gula, garam, dan bahan isian. Bahan isian ini bisa jadi selai, coklat, daging asap, dan lainnya tergantung selera masing-masing. Untuk peralatan pengolahan sendiri ada mixer, divider. Divider merupakan alat untuk membagi adonan, lalu loyang, oven, spatula, gelas ukur, rolling pin, croissant cutter, pastry bag, dan pastry brush. Kemudian untuk pengolahan produk sendiri, yang pertama yaitu mixing. Setelah bahan-bahan semuanya disiapkan, tempat disiapkan, dan sanitasi pun sudah diterapkan, maka yang dilakukan pertama yaitu mixing. Tepung terigu, ragi, gula, susu, bubuk dicampur hingga rata menggunakan mixer, lalu ditambahkan telur dan garam dalam adonan. Kemudian air dimasukkan secara perlahan ke dalam adonan, lalu margarin dimasukkan dan ditunggu hingga kalis. Kemudian adonan dikempeskan atau proses resting dan masuk ke penimbangan dan pembagian. Adonan dibagi menjadi bulatan-bulatan kecil sesuai selera dan ukuran. Kemudian selanjutnya pengisian dan pembentukan. Adonan yang sudah dibagi menjadi bulatan kecil akan diisi menggunakan isian yang sudah saya sebutkan tadi, seperti selai, coklat, daging asap, dan lainnya. Kemudian pembentukan sendiri, bulatan tadi dipipihkan ujungnya, dibuat seperti agak lonjong, lalu dipipihkan ujungnya, kemudian dibentuk seperti bulan sabit. Kemudian proofing. Adonan roti diistirahatkan di ruangan proofing selama kurang lebih 10 menit. Kemudian masuk ke pemanggangan. Roti dipanggang pada suhu 162 derajat selama kurang lebih 25 menit. Kemudian pendinginan hingga roti bersuhu ruangan. Setelah itu di packing atau pengemasan. Pengemasan sendiri, untuk pengemasan primer menggunakan plastik OPP atau oriented polypropylene. Lalu untuk sekunder menggunakan folding karton, dan label biasanya menggunakan stiker. Penyimpanan, untuk penyimpanan sendiri dilakukan di wadah yang tertutup, di tempat yang sejuk dan kering, dan lebih bagusnya lagi ditaruh di lemari pendingin. Untuk pemasaran secara offline dilakukan dengan keliling menggunakan motor dan mobil yang dilengkapi fasilitas box kaca untuk penyimpanan. Kemudian toko roti ini biasanya dititipkan ke toko roti, lalu ke toko retail. Untuk toko retail sendiri seperti minimarket dan sejenisnya. Untuk pemasaran online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya, dan tidak menggunakan marketplace karena daya tahan dari produk croissant sendiri hanya berkisar
sekitar 1 mingguan. Kemudian untuk karakteristik mutu, untuk tekstur krem, lembut, dan soft bagian dalam. Untuk rasa, sedikit rasa butter pada bagian luar atau kulitnya, dan rasa manis pada bagian dalam. Untuk aroma seperti khas dari roti Danish. Untuk karakteristik Proximate dapat dilihat pada tabel yang yaitu hasil dari analisis Proximate croissant coklat penelitian dari Univi Dace pada tahun 2019. Untuk air berkisar pada kadar air berkisar pada 17,07%, untuk kadar abu sekitar 1,2%, protein 7,25%, lemak 36,83%, karbohidrat 37,62%. Untuk HACCP, analisis bahaya, bahan baku tepung, air, garam, dan telur dikhawatirkan mengandung bahaya kimia, biologi, dan fisik. Penyimpanan bahan baku juga harus diperhatikan karena akan menyebabkan bahaya biologi dari mikroba patogen. Untuk critical control point atau CCP, air dikhawatirkan masih mengandung mikroba patogen, pencemaran logam, debu, dan kerikil, sedangkan bahan isian dikhawatirkan terjadinya kontaminasi dari mikroba patogen. Kemudian untuk bagian proses sendiri terdapat proses resting, freezing, packing, dan storage atau penyimpanan yang dikategorikan sebagai CCP. Dilihat dari pentingnya kontrol suhu dan waktu yang tepat akan berpengaruh pada ketahanan dari produk tersebut. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.